Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua, ulama adalah pewaris Nabi. Demikian dalam hadis disebutkan sebagai gambaran bahwa kedudukan ulama sangatlah mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan ia menyatakannya sahih, dan ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nabi bersabda, "Man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana falaysa minna." Barang siapa tidak menaruh hormat pada orang yang lebih tua di antara kami, atau tidak mengasihi yang lebih muda, tidaklah termasuk golongan kami. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita menghargai ulama adalah dengan mengenang jasa-jasa beliau dalam menegakkan agama. Pada kesempatan ini, saya mengangkat biografi salah seorang syekh yang telah berjasa dalam berdakwah menyebarkan agama Islam melalui Thariqah Naqsabandi. Beliau adalah Syekh Abdul Wahab Rokan, dikenal juga dengan Syekh Basilam, yang merupakan murid dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Kubais, Mekah. Saya pun pernah berziarah ke makam beliau yang terletak di perkampungan Basilam, Kabupaten Langkat. Ya. Biografi beliau, ya, saya ambil dari makalah pemikiran sufistik Syekh Abdul Wahab Rokan, karya Muhammad Iqbal Irham. Ya. Mudah-mudahan riwayat hidup beliau dapat menjadi bahan renungan dan menjadi ilmu untuk kita semua. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab dilahirkan dan dibesarkan di kalangan keluarga bangsawan yang taat beragama, berpendidikan dan sangat dihormati. Beliau lahir pada tanggal 19 Rabiul Akhir tahun 1230 Hijriah di kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan diberi nama Abu Qasim. Ayahnya bernama Abdul Manap bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambuse, seorang ulama besar yang abid dan cukup terkemuka pada saat itu. Sedangkan ibunya bernama Arba'iyah binti Datuk Dagi bin Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim, yang memiliki pertalian darah dengan Sultan Langkat. Maulana Syekh Abdul Wahab meninggal pada usia 115 tahun pada 21 Jumadil Awal 1345 Hijriah atau 27 Desember 1926 Masehi. Masa remaja Syekh Abdul Wahab lebih banyak dipenuhi dengan mencari dan menambah ilmu pengetahuan. Pada awalnya beliau belajar dengan Tuan Baki di tanah kelahirannya, Kampung Danau Runda, Kampar, Riau. Kemudian beliau menamatkan pelajaran Al-Quran pada Haji Muhammad Saleh, seorang ulama besar yang berasal dari Minangkabau. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menamatkan pelajarannya dalam bidang Al-Quran, Syekh Abdul Wahab melanjutkan studinya ke daerah Tambusai dan belajar pada Maulana Syekh Abdullah Halim serta Syekh Muhammad Saleh Tambusai. Dari kedua syekh inilah beliau mempelajari berbagai ilmu seperti tauhid, tafsir, dan fikih. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu alat seperti nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan arud. Di antara kitab yang menjadi rujukan adalah Fathul Qarib, Minhajut Talibin, dan Iqna. Karena kepiawaiannya dalam menyerap serta penguasaannya dalam ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya, beliau kemudian diberi gelar Faqih Muhammad. Asabiku semua, orang yang ahli dalam bidang ilmu fiqh. Asabiku semua, Syekh Abdul Wahab kemudian melanjutkan pelajarannya ke Semenanjung Melayu dan berguru pada Syekh Muhammad Yusuf Minangkabau. Beliau menyerap ilmu pengetahuan dari Syekh Muhammad Yusuf selama kira-kira 2 tahun sambil tetap berdagang di Malaka. Hasrat belajarnya yang tinggi
membuat beliau tidak puas hanya belajar sampai di Malaka. Beliau seterusnya menempuh perjalanan panjang ke Mekah dan menimba ilmu pengetahuan selama 6 tahun pada guru-guru ternama pada saat itu. Di sini pula lah beliau memperdalam ilmu tasawuf dan thariqah pada Syekh Sulaiman Zuhdi, sampai akhirnya beliau memperoleh ijazah sebagai khalifah besar thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Wahab dalam penelusuran awal yang dilakukan juga memperdalam thariqah Saziliyah. Hal ini terbukti dari pencantuman namanya sendiri ketika ia menulis buku 44 wasiat, yakni wasiat Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi Asy-Syazili. Selain itu, pada butir kedua dari 44 wasiat, beliau mengatakan, apabila kamu sudah baligh, berakal, hendaklah menerima thariqah Syaziliyah atau thariqah Naqsabandiyah, supaya sejalan kamu dengan aku. Sabiku semua, hanya saja sampai saat ini kami belum memperoleh data kapan, di mana, dan pada siapa Syekh Abdul Wahab mempelajari thariqah Syaziliyah ini. Asabiku semua, pada saat belajar di Mekah, Syekh Abdul Wahab dan murid-murid yang lain pernah diminta untuk membersihkan WC dan kamar mandi guru mereka. Saat itu kebanyakan dari kawan-kawan seperguruannya melakukan tugas ini dengan ketidakseriusan, bahkan ada yang enggan. Lain halnya dengan Syekh Abdul Wahab. Beliau melaksanakan perintah gurunya dengan sepenuh hati. Setelah semua rampung, sang guru lalu mengumpulkan semua murid-muridnya dan memberikan pujian kepada Syekh Abdul Wahab sambil mendoakan mudah-mudahan tangan yang telah membersihkan kotoran ini akan dicium dan dihormati oleh termasuk para raja. Salah satu kekhasan Syekh Abdul Wahab dibanding dengan sufi-sufi lainnya adalah bahwa beliau telah meninggalkan lokasi perkampungan bagi anak cucu dan murid-muridnya. Daerah yang bernama Babus Salam. Ini dibangun pada 12 Syawal 1300 atau 1883 Masehi, yang merupakan wakaf muridnya sendiri, yaitu Sultan Musa Al-Muazzam Syah, Raja Langkat pada masa itu. Disinilah beliau menetap mengajarkan thariqah Naqsabandiyah sampai akhir hayatnya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukannya sebagai pimpinan thariqah Naqsabandiyah, Syekh Abdul Wahab masih menyempatkan diri untuk menuliskan gagasan, ide, pemikiran sofistiknya, baik dalam bentuk khutbah-khutbah, wasiat maupun syair-syair yang ditulis dalam aksara Arab Melayu. Tercatat ada 12 khutbah yang ia tulis dan masih terus diajarkan pada jamaah di Babus Salam. Sebagian khutbah-khutbah tersebut, 6 buahnya diantaranya diberi judul dengan nama-nama bulan dalam tahun Hijriyah, yakni khutbah Muharram, khutbah Rajab, khutbah Sya'ban, khutbah Ramadan, khutbah Syawal, dan khutbah Zulqaidah. 2 khutbah lain tentang 2 hari raya, yakni khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Sedangkan 4 khutbah lagi masing-masing berjudul khutbah kelebihan Jumat, khutbah Nabi Sulaiman, khutbah ular hitam, dan khutbah dosa sosial. Asabiku semua, wasiat atau yang lebih dikenal dengan nama 44 wasiat Tuan Guru adalah kumpulan pesan-pesan Syekh Abdul Wahab kepada seluruh jamaah thariqah, khususnya kepada anak cucu atau zuriatnya. Wasiat ini ditulisnya pada hari Jumat, tanggal 13 Muharram 1300 Hijriah, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, kira-kira 10 bulan sebelum dibangunnya Kampung Babus Salam. Asabiku semua, karya tulis Syekh Abdul Wahab dalam bentuk syair terbagi pada 3 bagian, yakni munajat, syair burung Garuda, dan syair sindiran. Syair munajat yang berisi pujian dan doa kepada Allah.
sampai hari ini masih terus dilantunkan ya di Madrasah Besar Babus Salam oleh setiap muazin sebelum azan dikumandangkan. Dalam munajat ini terlihat bagaimana keindahan syair Syekh Abdul Wahab ya, dalam menyusun secara lengkap silsilah thariqah Naqsabandiyah yang diterimanya secara turun-temurun, yang terus bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syair Burung Garuda itu berisi kumpulan petuah dan nasihat yang diperuntukkan khusus bagi anak dan remaja. Sayangnya ya, sampai saat ini syair Burung Garuda tidak diperoleh naskahnya lagi. Ya, sementara itu, naskah asli syair sindiran telah diedit dan dicetak ulang dalam aksara Melayu Indonesia. Itu oleh Syekh Haji Tajuddin bin Syekh Muhammad Daud Wahab Rokan pada tahun 1986. Asabiku semua, selain khutbah-khutbah, wasiat maupun syair-syair, Syekh Abdul Wahab juga meninggalkan berbait-bait pantun nasihat. Ya. Pantun-pantun ini memang tidak satu bait pun tertulis, namun sebagian diantaranya masih dihafal oleh sebagian kecil anak cucunya, yaitu secara turun-temurun. Menurut Muallim Syahid, itu salah seorang cucu Syekh Abdul Wahab yang menetap di Babus Salam saat ini, beliau sendiri masih hafal beberapa bait pantun tersebut. Ya. Seperti halnya dengan Syekh Haji Hashim Syarwani, ya, tuan guru Babus Salam sekarang. Dalam karya-karya tulisnya inilah, sabiku semua, akan terlihat pemikiran-pemikiran sufistik Syekh Abdul Wahab. Sabiku semua, Martin van Bruynesen itu menggambarkan sosok Syekh Abdul Wahab sebagai khalifahnya Sulaiman Zuhdi yang paling menonjol di Sumatera. Seorang Melayu dari pantai timur. Beliau mengangkat 120 khalifah di Sumatera dan 8 orang di Semenanjung Malaya. Syekh Melayu ini memiliki pengaruh yang demikian luas di kawasan Sumatera dan Malaya, sebanding dengan apa yang dicapai para syekh Minangkabau seluruhnya. Azabiku semua, bahkan menurut Zikmal Fuad, ya, mengutip pernyataan Nur Fadil Lubis dalam sebuah seminar perbandingan pendidikan Indonesia-Amerika di Aula 17 Agustus, ya, Pesantren Darul Arafah Medan tahun 1992, nama Syekh Abdul Wahab sangat dikenal dan diperhitungkan di kalangan misionaris dan orientalis di Amerika. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasanya ulama-ulama kita terdahulu, ya, ini penting sekali kita pelajari dan juga lagi terkhususnya kita kenalkan kepada anak-anak kita, ya. Mengisahkan tentang orang-orang soleh. Kalaulah tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Ya. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, ya, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.